نعبد ونشكر ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal yang harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang memenuhi terhadap peran dan tanggung jawab sebagai hamba Allah di muka bumi. Dua hal itu adalah kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara membuat filter terhadap berbagai rencana dan aktivitas kita dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan filter itu adalah manfaat dan maslahat dari setiap apa yang kita rencanakan dan apa yang kita lakukan. Karena kemaslahatan bagi umat, kemanfaatan bagi umat itu adalah merupakan satu titik sentral cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah marilah kita menjaga iman, mengembangkan dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu adalah dasar, iman itu adalah landasan, iman itu adalah jalan untuk mengantarkan amal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menjaga, mengembangkan, memelihara iman kita? Yaitu melakukan pembiasaan perilaku yang baik. Dan ukuran baik adalah merupakan ukuran yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ada di dalam Al-Quran baik dan buruk itu adalah jika baik sesuatu yang akan menjadikan pada dirimu ketenangan, kedamaian dalam hati. Dan hal-hal yang tidak baik adalah sesuatu yang akan mendatangkan pada dirimu keresahan, kehimpitan, perasaan sedih dan sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjaga dua hal itu. Topik pada hari Jumat ini adalah apa makna perintah, apa makna larangan, dan apa makna petunjuk yang ketiga-tiganya itu berada dalam posisi yang sangat sentral, penting dalam agama kita. Yang bahasa Arabnya adalah mal madifah al amru wan nahyu wal irsyadat. Apa makna dan apa fungsi perintah, larangan, dan petunjuk di dalam agama itu?
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena agama adalah merupakan aturan dan ketentuan yang diturunkan Allah kepada manusia. Allah sebagai zat yang menciptakan manusia dan manusia adalah sebagai makhluk yang diciptakannya. Tentu ada hubungan yang erat antara sang Khalik dengan makhluk itu. Dan untuk menakar hubungan itu adalah agama sebagai barometernya. Di dalam agama itu ada perintah yang harus dilakukan, ada larangan yang harus ditinggalkan, dan ada petunjuk yang harus diperoleh, diperjuangkan, dan didapatkan. Mengapa manusia harus melakukan perintah? Mengapa manusia harus meninggalkan beberapa larangan-larangan? Dan mengapa manusia harus memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah manusia adalah makhluk yang sempurna, yang telah diberikan berbagai macam potensi yang sungguh sangat sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain? Manusia punya akal, manusia punya pikiran, punya perasaan, punya nafsu, dan bahkan manusia punya kolbu. Tidakkah potensi itu sudah cukup untuk menjadikan manusia-manusia yang sempurna itu? Pertanyaannya adalah, apakah manusia mampu menjaga potensi itu, serta mampu menjaga fungsi dari potensi itu? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal. Mal wadiful amri wan nahyi wal irsyadati. Makna perintah, larangan, dan petunjuk dalam agama. Yang pertama adalah kita mencari di dalam Al-Quran, menemukan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilata. Sesungguhnya manusia secara umum memiliki sifat menyukai, cenderung menyenangi kepada dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diturunkan ke muka bumi, ayah kita Adam alaihissalam, dan kemudian menurunkan keturunannya di muka bumi ini, dan kita adalah bagian dari keturunannya. Ketika manusia di muka bumi ini, manusia diberikan segala hal yang dibutuhkan di muka bumi ini, termasuk hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi karena manusia punya nafsu menyenangi yang menyenangkan atau menyukai sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini, maka kecenderungan manusia yang paling besar adalah menyukai kesenangan. Tidak ada manusia yang menyukai akan ketidaksenangan itu. Pastilah manusia akan menjauhi hal-hal yang akan menimbulkan ketidaksenangan itu. Oleh karena itu, maka sebagian besar manusia menyukai tentang kesenangan itu, tetapi sebagian besar juga tidak memahami apa makna dan fungsi kesenangan yang diberikan Allah di muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memohon petunjuk dari Allah, al-irsyad,
di mana petunjuk itu tidak akan datang dengan sendirinya secara otomatis, tetapi petunjuk itu akan datang pada saat kita meminta kepada Allah. Allah memang memiliki hak prerogatif untuk memberikan petunjuk kepada manusia atau tidak memberikan petunjuk kepada manusia. Tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada manusia manakala manusia itu memohon petunjuk kepadanya. Untuk apa kita mohon petunjuk kepadanya? Agar muncul kesadaran bahwa sesungguhnya hidup di muka bumi ini bukan satu-satunya kehidupan, bukan akhir dari kehidupan, tapi kehidupan di bumi ini adalah merupakan rangkaian kehidupan yang telah diberikan Allah. Yang sebelumnya kita berada di alam arwah, kemudian kita berada di alam rahmah, dan sekarang ini kita berada di alam dunia, dan nanti kita akan masuk di alam barzah menunggu alam akhirat. Apa artinya? Berarti dunia ini adalah merupakan lintasan dari berbagai kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Maka sangatlah merugi bagi siapapun yang berada kehidupannya di muka bumi ini lalu kemudian dia merasa bahwa kehidupan di bumi ini adalah satu-satunya kehidupan. Oleh karena mereka punya perasaan yang salah itu, maka dia sangat menyenangi, sangat menyukai kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tetapi sama sekali dia tidak memperhatikan apa kewajiban pada saat dia berada di muka bumi ini. Itulah pentingnya kita mohon petunjuk kepada Allah agar supaya kita orang-orang yang beriman itu diberikan wawasan, diberikan ilmu, sekaligus diberikan kesadaran yang utuh, dan kita mampu menjaga kesadaran itu bahwa sesungguhnya kehidupan di muka bumi ini adalah cara Allah agar supaya manusia bisa mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan berikutnya, menuju kehidupan barzah dan menuju kehidupan di alam akhirat. Utamanya adalah menuju kehidupan di alam akhirat. Yang kedua adalah kita menemukan di dalam surat Al-Isra ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbih idzal amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qutura. Andaikan kamu diberikan sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber materi, andaikan kamu memiliki sumber-sumber materi, sumber-sumber kehidupan itu yang sangat banyak, tentu kamu akan menahannya dan kamu tidak akan melakukan infak, atau kamu tidak akan memberikan atau mendistribusikan khazain itu kepada al-amalus shalih. Karena apa? Wa kanal insanu qutura. Karena pada dasarnya manusia itu adalah kikir. Kikir itu artinya adalah orang-orang yang khawatir pada saat mereka memiliki sesuatu lalu kemudian menahannya, tidak dikeluarkan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan orang lain. Khawatir dia semakin berkurang dan khawatir dia akan menjadi fakir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan al-amru wan nahyu wal irsyadat? Dengan kita memohon petunjuk kepada Allah, melaksanakan perintah dan larangan Allah, maka Allah akan menyadarkan kita bahwa apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Apapun yang kita lakukan untuk kemaslahatan orang lain, maka kemaslahatan itu pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita.
Yang kedua, kita harus melihat, memperhatikan bahwa Allah memberikan pembagian dalam kehidupan ini yang berbeda-beda. Ada orang yang kehidupannya diberi kecukupan, ada yang tidak berkecukupan, ada yang sangat tidak berkecukupan. Perbedaan Allah yang diberikan kepada manusia itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menyiksakan kepada mereka atau menghinakan kepada mereka, tapi sesungguhnya supaya kita bisa berpikir. Terjadilah kekurangan, kelebihan di antara kita, harus saling sambung menyambung. Maka di situ harus ada muncul sikap filantropis, ada semacam keinginan untuk membantu orang lain, ada semacam kebutuhan kita yang harus kita berikan kepada orang lain. Itulah yang menjadikan kita, di antara kita semua ini adalah saling bertanggung jawab atau at-taklif. Orang Islam dengan orang Islam yang lain harus tumbuh tanggung jawab itu. Tanggung jawab untuk memahamkan, tanggung jawab untuk memberikan nasihat, tanggung jawab untuk memberikan contoh, dan tanggung jawab untuk membantu hal-hal yang bersifat duniawi. Tanpa adanya petunjuk dari Allah, maka kita akan hidup nafsi-nafsi. Sementara Allah masih memberikan petunjuk kepada sebagian kita, dan di antara kita yang mendapatkan petunjuk itu pasti akan memiliki rasa kepedulian yang baik kepada sesamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memberikan dua hal ini, dua contoh ini tentang mengapa di dalam agama ada perintah, mengapa dalam agama ada larangan, mengapa dalam agama ada petunjuk, tidak lain dan tak bukan adalah sesungguhnya agar supaya kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang mulia, dalam kondisi yang sempurna, ketika kita menghadap kepada Allah, hendaknya kita akan tetap menjaga kesempurnaan dan kemuliaan penciptaan kita itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang agama itu adalah persoalan privat, persoalan pribadi. Tetapi kalau kita mau agak mendalam memahami tentang nilai-nilai agama, fungsi agama itu adalah untuk semua manusia. Artinya apa? Ketika kita memahami sesuatu, maka pemahaman itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Ketika kita bisa melakukan kebaikan, maka kebaikan itu juga harus berimbas kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kita juga harus mengingatkan. Ketika orang lain membutuhkan bantuan, kita juga harus hadir di sana. Itulah fungsi agama. Sehingga walaupun agama itu persoalan-persoalan privat antara kita dengan Allah, tetapi agama itu harus berfungsi dalam kehidupan ini. Dan salah satu fungsinya adalah kita melihat diri kita dan kita melihat orang lain sebagai sebuah timbangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman kaifa unajika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma subba alaina al khaira subban wala tanzi'u ma a'taitana abadan waj'al lana fil ardi jaddan wala taj'al ma'isyatana kaddan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.